Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami. Cihayu. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waqfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwa. Amma ba'd. Saudara-saudariku, jamaah Iwamid on Air tercinta yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah sore yang penuh berkah ini dalam acara Rona Senja Majelis Taklim Iwamid on Air. Kita bisa berjumpa pastinya selalu di bawah naungan hidayah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku, jamaah Iwamid on Air tercinta, hari demi hari Ramadan sudah kita lewati, jam demi jam, waktu demi waktu, ibadah demi ibadah sudah kita jalani, kualitas demi kualitas, kuantitas demi kuantitas, perlahan-lahan juga sudah kita upayakan. Segalanya hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menerima ibadah kita, maka kita akan menjadi hamba yang akan tambah beruntung di kemudian hari. Tapi ketika Allah menolak segala jenis ibadah yang kita lakukan, maka masih ada kesempatan 2, 3, 4 hari lagi agar kita bertaubat kepadanya. Saudara-saudariku jamaah Iwamid on Air, Rona Senja yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Salawat beserta salamnya Allah semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada kita betapa hidup ini dimanfaatkan semanfaat mungkin untuk menuju bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, menuju kehidupan bahagia dunia dan bahagia akhirat, maka harus punya kiat-kiatnya. Kiat-kiatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-hartamu, anak-anakmu melalaikan dari sholat. Maksudnya apa? Hari demi hari ketika kita pingin merasakan kebahagiaan di dunia ini, mengejar ini, mengejar itu, usaha ini, usaha itu, merantau sana, merantau sini, membuka bisnis ini, membuka bisnis itu, patokannya cuma satu. Apa? La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai nguber harta, mendidik anak, membesarkan anak, berbisnis itu lalai dari Allah. Maksudnya apa? Lalai dari perintahnya Allah. Orang yang menjalankan itu, orang yang melakukan itu, wa may yaf'al dzalika,
faulaika humul khasirun, mereka akan menjumpai kehidupan yang penuh dengan kerugian. Nah, kenapa mencari harta, mengumpulkan harta, mendidik anak, membesarkan anak sampai lupa akan kewajiban kepada Allah? Karena saking cintanya pada harta, saking cintanya pada anak-anak. Harta dan keluarga adalah wujud dari dunia itu sendiri. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu menjadi pondasi awal, menjadi dasar dari sebuah kemusnahan, sebuah kehancuran, sebuah kesalahan. Uang niku harap usaha model piye, Bu? Kalau usahanya dilandasi dengan keduniawian, tidak ada di dalamnya untuk memperjuangkan agama Allah, wis to, ujung-ujunge panggah rugi. Rugi. Mau merantau kemanapun, mau ke Amerika, mau ke Korea, mau ke ujung dunia, ke kutub utara sekalipun, kalau tendensinya hanya sekedar mengumpulkan harta, lupa dengan kewajiban, lupa sholat, lupa puasa, lupa ngaji, wis to, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun, wis to, ujung-ujungnya akan rugi. Dia belum menikmati hasil dari apa yang dikerjakan, maka nanti sudah tiada, atau bahkan harta yang dikumpulkan hanya habis untuk mencari ini, mencari itu, yang tidak ada ujung bahagianya. Makanya segala sesuatu di dunia ini semuanya baik jika semua dilandasi atas mendukung atau mensupport dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan kerja, berbisnis, merantau, mencari uang, mencari ini, itu, dan sebagainya. Kalau tujuannya mensupport agar kita lebih bertakwa kepada Allah, dan dalam mencarinya tidak melalaikan perintah-perintah Allah, yo tidak akan pernah rugi, justru malah menjadi orang yang beruntung. Sama-sama membangun rumah mewah, yang satu rumah mewah hanya sekedar untuk konten, rumah mewah hanya sekedar untuk pamer, rumah mewah hanya sekedar untuk promosi, maka yang seperti itu nanti ujung-ujungnya rugi. Ujung-ujungnya rugi. Tapi membangun rumah mewah, yang pertama mensyukuri nikmat Allah, yang kedua agar orang-orang bisa bertamu, rumahnya tanpa dipagar, siapapun boleh masuk, agar bisa merasakan bagaimana nikmatnya rumah mewah. Ayo tetangga semuanya, ayo monggo ngriki-ngriki. Ora malah kaya wong saiki, omahe apik pagere luweh dhuwur timbangane omahe. Arep mlebu ae diduki asu. Wong sik ndelok tok dijenggongi. Woi, metu asune. Orang yang seperti itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan di masa tuanya, mesti nanti mendapatkan kerugian. Beli mobil bagus, kalau mobil itu dibuat silaturahim, mobil dibuat syiar untuk mengaji, mobil dibuat untuk thalabul ilmi, agar mau panas mau hujan bisa datang, itu bagus. Dunia ini diciptakan untuk ladang akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini adalah ladang untuk menuju akhirat. Apapun boleh ditanam di dunia ini, asal ujung-ujungnya untuk kebahagiaan akhirat. Seorang ulama membeli mobil Alphard, boleh.
menjadi syiar, dikendarai ketika akan membawa ilmu, menyampaikan ilmu. Karena ilmu itu mulia, maka harus dinaikkan kendaraan yang mulia. Dibuat untuk silaturahim, dibuat untuk tanda kejayaan Islam, boleh. Yang tidak boleh ketika seseorang membeli mobil Innova tapi dibuat untuk gaya-gayaan, dibuat untuk sombong-sombongan, tidak pernah hadir di majelis taklim. Lek ngaji sing digawa malah motor sing kudu macet ning tengah dalan, giliran dolan ning pantai sing digawa mobil sing paling apik. Ada nggak yang seperti itu? Kalau main ke pantai wae sing digawe mobil Pajero, giliran ngaji sing digawe sepeda motor. Ya Allah, ya Rob, betapa kamu menghina ilmunya Allah. Betapa kamu menghina tempat majelis-majelis yang mulia yang di situ dikelilingi oleh para malaikat. Makanya saya menyarankan kepada seluruh jamaah, apalagi jamaah pondok pesantren yang ada di tempat saya. Siapa yang punya mobil dan diberikan kemampuan untuk membelikan premium atau membeli bahan bakar mobil itu, hadir di pengajian rutin di pondok kok tidak dibawa, saya nyatakan ilmumu tidak akan pernah barokah. Loh, kenapa seperti itu? Karena engkau sudah menghina dari nikmat yang diberikan Allah kepadamu. Coba bayangkan, kalau orang kafir melihat orang-orang Islam hadir di masjid dengan membawa mobil-mobil mewah. Apa Islam tidak mulia? Apa Islam tidak kelihatan ulia? Al-Islamu ulia wa la yu'la alaih. Islam itu mulia. Islam itu jaya. Tidak ada yang bisa melebihi kejayaan Islam. Coba jenengan umpamanya, hadir di pengajian bawa mobil. Hadir silaturahim bawa mobil. Ya, rumah-rumah mewah Anda dibuat undangan, tetangga disuruh diundang, handai tolan diundang, disuruh menikmati rumah mewah itu. Ojo rumah mewah ditutup gerbang, baik. Arep lebete jenggong asu. Iki wong Islam model piye model ngene. Lek ngaji ning masjid sing digawa motor elek, giliran dolan ning gone kafe sing digawa malah mobil sing apik. Giliran sholat ning gone Allah, mau kena 7 tahun gak pernah disetrika. Sampai burine enek pire. La ilaha illallah. Giliran becek, giliran pergi ke pesta pernikahan, baju super mewah dipakai. Giliran pergi ke tempat-tempat wisata yang tidak ada ibadahnya sama sekali, baju yang super mewah dipakai. Tapi giliran berjumpa dengan Tuhan, giliran sholat, la ilaha illallah, na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Yang terakhir, apa boleh membangun masjid? Masjid dibangun boleh. Giliran makan sehari-hari untuk pribadi saja, mau makan ini, makan itu dibuang-buang. Tapi giliran bersedekah, la haula wala quwata illa billah. Nasi yang paling jelek, makanan yang buruk, dan sebagainya, dan sebagainya. Giliran makan nasi beras yang paling mahal, giliran membayar zakat fitrah, berasnya beras bulog. Hal-hal seperti ini loh yang tidak diperbolehkan itu. Makanya diingatkan dalam Al-Quran, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta-hartamu, anak-anakmu melalaikan pada zikir pada Allah. Maksudnya melalaikan perintahnya Allah. Lek nukok nih HP anaknya 3 juta, 5 juta ditukok nih. Nukok nih kelambi anak berjuta-juta diberikan. Mensekolahkan anak yang tidak ada ketakwaan kepada Allah di mana-mana. Sampai direwangi buruh-buruh, tanah didol. Giliran bocah ngaji, ditukok nih Al-Quran sing paling murah. Giliran ngaji, ya Allah ya Rob. Giliran sekolah sesasi 7 juta dibayar. Giliran ngaji sesasi 10.000 sik diuring-uring. La haula wala quwata illa billah. Nauzubillahi min dzalik, tsumma nauzubillah. Saudara-saudariku, jamaah Iwamit on Air tercinta yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Disinilah kenapa Rasulullah bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin.
Cinta dunia adalah awal pondasi dari sebuah kehancuran. Anak yang dididik dengan kemewahan dunia akan menjadi anak yang pertama kali durhaka kepada kedua orang tuanya. Banyak orang tua yang hidupnya di pinggir sawah, hidupnya di pinggiran kota, hidupnya di pinggiran desa, di pinggir kali, bahkan hidupnya hanya sebatas satu kamar dengan toiletnya. Dia bisa cerita kepada tetangganya, "Nduk, aku mbiyen duwe anak 5, sing siji dadi lurah, sing siji dadi TNI, sing siji dadi pegawai, sing siji dadi usaha ning kono, ning kono, ning kono." Tapi orang tuanya terlantar di pinggiran. Kenapa seperti itu? Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Karena pendidikanmu pada anak hanya sebatas dunia, lalai akan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartamu yang dulu kau kumpulkan, yang dulu mobil mewah kau naiki, yang dulu rumah mewah kau tempati, yang dulu emas-emas kau pakai, yang dulu kebun sawah ladang, semua kau tanami. Tapi ketika di masa tua semua hanya tinggal cerita. Semua hanya tinggal cerita. Rumah mewah yang dulu kau bangga-banggakan sudah disita oleh BRI. Mobil yang setiap hari kau naiki dengan penuh gayanya ternyata sudah menjadi obat yang dikonsumsi sehari-hari. Kebun yang kau tanami, sawah yang kau tanami ternyata sudah menjadi cerita usang di masa lalu. Semua sudah tergadai untuk biaya anak cucu. Dan tinggal satu-satunya emas yang kau pakai, hanya tinggalan satu-satunya ternyata sudah terjual sehari-hari, tergadai di gadaian untuk dikonsumsi makanan sehari-hari. Kenapa seperti itu? Semua berawal dari lalai pada waktu mencari, lalai pada waktu menikmati, lalai dari perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berjanji, ulaika humul khasirun. Mereka itu orang-orang yang akhirnya hidupnya akan menerima kerugian besar. Saudara-saudariku jamaah Imamit on Air dan seluruh tamu undangan yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Untuk itu, sekali lagi saya mengingatkan pada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah, silahkan dunia ini kau kelola dengan sebaik-baiknya. Karena Rasul bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat menanam, tempat untuk kita berusaha menuju kebahagiaan akhirat. Silahkan kau nikmati dunia ini, silahkan kau gapai apapun yang ada di dunia ini, tapi dalam rangka menuju kesuksesan akhirat. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan sore hari ini dari Rona Senja. Semoga sedikit ilmu ini bisa menjadikan support kita semangat ibadah di dunia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Hasanah fi dunya wa hasanah fil akhirah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau bertanya. Silahkan. Terima kasih Abah. Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang memasuki tanya jawab Jangan lupa passwordnya Rona Senja Ramadan kita, hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona Senja Ramadan kita, hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Abah, terima kasih atas wejangannya, sangat luar biasa dan itu membuat hati saya itu bertanya-tanya, Abah. Karena khususnya saya sendiri yang bekerja di Taiwan, Abah, itu selalu berpikir beli ini dan beli itu, Abah. Walaupun hati sebenarnya sudah kepengen pulang, tapi selalu berpikir untuk beli ini dan beli itu. Apakah itu juga termasuk kubutunya dan punya niat yang salah gitu, Abah? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silahkan.
Assalamualaikum yang lainnya warahmatullahi itu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona Senja. Ramadan kita. Ramadan. Hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Monggo Bu Suci. Saya Suci dari Blitar Magetan, nggih. Ustadz mau bertanya tentang begini. Apabila kita itu kelupaan mengambil air wudhu, terus tidak di waktu itu tidak membaca niat, apakah wudhunya itu sah atau mboten? Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya yang ketiga, silakan. Assalamualaikum Yang ketiga, monggo. wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona Senja. Ramadan kita, hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Ustaz, maaf, saya mau bertanya. Saya kan sering kerja di rumah sakit, Ustaz. Nah itu kan kadang nggak tahu arah kiblatnya, itu hukum sholat itu gimana? Maaf sebelumnya dan terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara tiga dulu ya. Apa? Dimohonkan jawabannya. Nggih, monggo, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudariku, yang pertama, ketika seseorang merantau, tidak pulang-pulang karena pengen ini, pengen itu, pengen anak, pengen ani, pengen ita, pengen itu, pengen dan sebagainya. Itu manusiawi. Manusiawi. Termasuk hubud dunia apa tidak, patokannya cuma satu. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Anda bekerja, Anda merantau, Anda bisnis, Anda menanam, Anda melakukan apapun yang menghasilkan uang sehingga bisa membeli ini, membeli itu, menghasilkan ini, menghasilkan itu. Semuanya sama. Patokannya cuma satu. Yang Anda kerjakan itu bisa melalaikan perintah Allah apa tidak. Cuman itu saja. Ketika yang Anda kerjakan semakin melalaikan perintah Allah, berarti Anda memburu cinta dunia itu sendiri, yang ujung-ujungnya nanti adalah kerugian pada diri Anda. Saya contohkan, ketika orang merantau, di sana oke, perintah Allah yang 1, 2, 3 tidak lalai. Sholat tidak lalai, zakat tidak lalai, puasa tidak lalai. Tapi ada perintah Allah yang lain yang mungkin lalai. Apa itu? Mendidik keluarga, mendidik anak, mendidik kewajiban yang dititipkan Allah, amanah yang dititipkan Allah kepadanya. Oke, setahun, 2 tahun bisa kita didik lewat HP, bisa kita didik. Tapi kalau terus-terusan, maka kewajiban akan anak ini justru malah lalai. Makanya semua itu ada waktunya masing-masing. Khairu umurin awsatuha, kata Rasul. Sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah. Kalau ke Taiwan 5 bulan pulang, ya jenenge kuwi mengdulan. Malah ra oleh apa-apa. Tapi lek ning Taiwan sampai 20 tahun gak mulih-mulih gitu yo nyapo. Apa yang akan dicari? Gitu. Sebuah keinginan tidak akan pernah selesai. Selama manusia masih hidup, maka seluruh manusia pasti akan ingin ini, ingin itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Akan tetapi, ketika keperluan itu sudah cukup itu tidak harus lebih. Rumah,
sudah cukup. Perabotan sudah cukup. Kalau mau usaha sudah cukup. Anak juga sudah dewasa, sudah cukup. Mau disekolahkan model apa? Rizki Allah yang memberikan. Mau S5, S3, S-drop, S-tung. Kalau memang rezeki, ya akan jadi. Kalau memang tidak, ya tidak akan pernah terbeli. Begitu juga kebahagiaan. Kebahagiaan tidak hanya diukur dengan banyaknya uang, tapi kebahagiaan berkumpul dengan keluarga tidak akan pernah bisa terbeli dengan uang. Uang hanya sebagai motivasi tambahan kebahagiaan, tapi waktu dan kelonggaran bahagia bersama keluarga tidak akan pernah bisa terulang kembali. Jadi patokannya apa? Patokannya jenengan ingin ini, ingin itu, ingin sebagainya, tidak masalah selama tidak menjadikan keinginan itu adalah penghalang menuju beribadah kepada Allah. Tapi kalau malah keinginan itu menjadi penghalang, gara-gara pengen ngene, direwangi kerja, lali waktu, lali sholat, lali poso, nah itu yang akan menjadi rugi. Direwangi lungo, lali kewajiban didik anak, lali kewajiban ini, kewajiban itu, meninggalkan puasa, meninggalkan sholat, nah itu yang akan menjadi kerugian. Nah itu patokannya seperti itu. Jadi jawabannya tergantung dari apa yang Anda lakukan. Yang kedua, apakah ketika seseorang berwudu lupa tidak niat? Lupa tidak niat ini lupa tidak mengucapkan niat atau lupa tidak niat? Niat itu af'alul qalbi. Niat itu perbuatan hati, dan mengucapkan niat hukumnya hanya mustahab, hanya dianjurkan. Dianjurkan saja. Jadi kalau Anda ketika membasuh muka dalam hati sudah berniat wudhu, maka wudhunya sudah sah. Walaupun Anda tidak mengucap nawaitul wudhu liraf'il hadasil azghar fardholillahi ta'ala. Walaupun tidak mengucap seperti itu, wudhunya tetap sah selama hatinya berniat wudhu, walaupun tidak mengucapkan. Karena an-niyatu fi'lul qalbi, af'alul qalbi. Niat itu adalah perbuatan-perbuatan hati dan hanya dianjurkan untuk diucapkan. Tuh. Masalah niat. Yang ketiga pertanyaannya apa tadi? Lupa. Yang ketiga pertanyaannya? Kiblat, Abah. Oh, arah kiblat. Arah kiblat ketika Anda di Masjidil Haram, maka wajib menghadap Ka'bah. Saya ulangi, ketika sholat, ketika Anda di Masjidil Haram, maka wajib menghadap Ka'bah. Ketika Anda di luar Masjidil Haram, dan di situ di tanah Mekah, maka Anda wajib menghadap ke Masjidil Haram. Jadi beda-beda loh ya tiap orang sholat itu. Saya ulangi lagi. Ketika Anda di Masjidil Haram, pamannya jenengan saya doakan bisa sholat di Masjidil Haram dalam rangka ibadah haji wal umrah. Amin ya rabbal alamin. Ketika Anda di Masjidil Haram, maka Anda wajib menghadap Ka'bah. Karena kiblat sebenarnya adalah Ka'bah. Tetapi ketika Anda di luar Masjidil Haram, Anda cukup menghadap ke Masjidil Haram. Menghadap. Harus betul-betul menghadap. Tapi kalau Anda di luar tanah Mekah, tanah haram Mekah, maka Anda cukup menghadap jihatul kiblah namanya. Jihatul kiblah itu adalah arah-arah. Jihah itu sebatas arah-arah yang ngendi to kiblat ki oh kono. Cuma seperti itu saja. Saya contohkan. Di Indonesia, umumnya di Jawa, arah kiblat itu adalah arah barat agak ke utara sedikit. Ya wis ngono tok iku wis sah. Tidak harus tepat pada Masjidil Haram, tidak bisa. Karena 1 senti saja kita salah, maka sampai Masjidil Haram sudah berpuluh-puluh kilo. Benar nggak? 1 senti dari kita ke Masjidil Haram sudah berpuluh-puluh kilo melesetnya. Maka ketika Anda di Taiwan, ketika Anda di ujung dunia manapun, cukup hanya sekedar arah-arah itu. Ora kudu bener.
hanya jihadul kiblah. Dan sekarang lebih enak lagi kan, jenengan punya HP tinggal download kompas arah kiblat. Walaupun sudah ada kompas arah kiblat, ya juga belum tentu benar. Itu kan cuman robot saja, belum tentu benar. Ya sing penting pokoknya arah-arah sudah sah. Arah-arah itu sudah sah, walaupun tidak tepat. Jadi dalam kitab fikih, sholat di luar Makkah, bagi orang penduduk di luar tanah Makkah, hanya cukup jihadul kiblah, atau hanya arah-arah kiblat. Ya wis pokoknya arah-arah kono. Cara wong Jawa mbiyen, sing penting wis madhep ngulon. Nah, ngaten cara wong Jawa mbiyen. Ya sudah sah itu semuanya. Sudah sah. Sing penting wis madhep ngulon. Kalau sekarang arah kiblat agak ke utara sedikit bagi tanah Jawa. Bagi tanah Jawa, bagi Taiwan, nanti Anda bisa lihat kemana arah kiblat, kemiringan berapa derajat dari arahnya, utara, selatan, atau barat, dan sebagainya. Kalau di Madinah, sholat itu menghadap ke selatan. Sholatnya madhep ngidul, karena Madinah di arah utaranya Ka'bah, utaranya Masjidil Haram. Kalau kita di Indonesia, sholatnya menghadap ke barat, agak ke utara sedikit. Kalau Anda di Taiwan, menghadap kemana? Kalau ke Taiwan, kan sudah ada kan seperti itu. Jadi tidak harus tepat, hanya sebatas arah-arah itu. Jadi kalau Anda sudah rata-rata kono, aku ning rumah sakit ngendi paling kok kono lah, ngalor ki rono, ngalor titik is kono, sudah benar seperti itu. Sudah pas, sudah benar, walaupun tidak tepat tetap sah. Terima kasih, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada satu lagi tambahan atau kita doa sama-sama? Masih ada waktu satu lagi, ibu-ibu, monggo. Satu kali lagi kesempatan ya. Segera buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona senja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona senja. Tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Pak Ustadz, saya Unji dari Banyumas, Indonya, Taiwannya di Hsinchu. Saya mau bertanya, ini dari keluarga. Jadi tadi malam itu ada keributan sama, ini lain tema ya Pak Ustadz, nggak apa ya? Monggo. Ya. Tadi malam ada sedikit keributan kayak gitu. Tiba-tiba suaminya tuh bilang gini, nanti besok kita pulang tanggal 29. Pulang ke Jawa, kamu pulang ke rumah keluargamu, terus saya sama anak-anak ke keluarga gitu. Jadi nanti kamu nggak usah pulang lagi ke rumah kayak gitu. Ya, kamu di keluarga aja. Nah setelah itu paginya kan pergi kerja gitu ke kantor. Terus ngirimin surat gugatan cerai, ngaten loh Pak. Terus udah jadi adik saya tuh bingung. Terus itu udah jatuh talak nggak ya Mbak? Terus nanti malam nggak boleh tidur satu kamar kali ya kayak gitu. Nah itu menurut hukum Islam bagaimana Pak Ustadz? Mohon solusinya. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Talak yang punya adalah seorang suami. Seorang istri tidak punya talak. Talak dan tidaknya tergantung dari dua persyaratannya. Yang pertama adalah kata talak secara sharih. Yang kedua adalah kata kinayah yang diniati dengan talak. Talak adalah, atau cerai adalah sesuatu yang ketika beneran jatuh, ketika bercanda pun juga jatuh. Talak ini sama dengan nikah. Nikah ketika bercanda pun juga jatuh, ketika beneran pun juga jatuh. Jadi ada dua hal di dunia ini yang ketika bercanda menjadi pasti, sama dengan beneran juga menjadi pasti. Ketika seorang suami mengatakan pada istrinya dengan kata sharih, aku mentalak dirimu, atau aku ceraikan kamu, atau dalam bahasa Jawa, aku megat awakmu.
megat, cerai, talak, itu semuanya adalah kata sharih yang ketika diucapkan oleh suami, walaupun itu bercanda, maka akan jatuh talak satu. Talak satu namanya talak rajai, talak yang sewaktu-waktu selama belum habis masa akan boleh dirujuk kembali. Seumpama 1 minggu, 1 bulan, kok saya rujuk, cuma seperti itu, maka jatuh tolak 1. Kok terulang lagi kedua kali, jatuh tolak 2, masih tolak rajai namanya. Kok sampai dalam usia perkawinan sampai 3 kali mengucapkan talak, maka jatuh namanya talak bain dan sudah tidak bisa dirujuk kembali. Ketika suami Anda mengatakan, ya wis, awakmu sok mulai nyanggone wong tuamu, mulai nyanggone keluargamu, itu namanya bahasa kinayah. Bahasa kinayah tergantung dari niatan suami itu. Kalau niatan pulang ke rumah orang tua itu maksudnya adalah talak, maka jatuh talak 1. Tapi kalau maksudnya silahkan kamu pulang ke rumah orang tuamu atau pulang ke rumah keluargamu, itu maksudnya hanya sebuah gertakan kemarahan, maka tidak jatuh talak. Tetapi ketika seorang suami sudah melayangkan gugatan cerai, maka itu jatuh talak 1 namanya. Talak 1 atau talak rajai namanya. Talak yang suatu saat masih bisa dirujuk kembali selama tidak lebih dari masa iddah dari talak itu sendiri. Jadi kalau dalam kurun waktu 3 kali suci belum ada rujuk, maka jatuh talak bain namanya. Tapi seorang suami yang mengatakan tolak sudah 3 kali langsung, kamu saya talak 3 kali, maka jatuh talak bain. Kamu saya cerai, diulang 3 kali, walaupun cuma diucapkan sekali tapi diulang 3 kali, jatuh talak bain, sudah tidak bisa dirujuk kembali. Belum jelas apa yang ditanyakan? Itu melayangkan suratnya itu lewat WA gitu dari kantor gitu, terus tapi di situ seolah-olah yang menggugat itu istrinya gitu, bukan dia kayak gitu. Jadi di situ tertulis jadi kayak seolah-olah mengasih tahu nanti kalau kamu mau menggugat saya suratnya seperti ini kayak gitu, Pak Ustadz. Jadi itu bukan talak, Bu. Itu kata-kata kangen yang sudah tidak bisa dibendung lagi sebenarnya. Jadi itu kata-kata luapan rasa kangen yang sudah tidak bisa dibendung lagi, campur dengan marah, campur dengan kangen, campur dengan ini itu dan sebagainya, akhirnya keluarlah kata-kata itu. Sebenarnya tidak pengen cerai, hanya kata sebel itu namanya. Itu hanya sebuah gertakan seperti itu. Memang nggak ada ucapan talak gitu, cuma dia bikin surat kayak gitu nanti. Terus awakmu ndak mulai wis ngene. Lah awakmu ngetusir ndak karo aku, awakmu gayo surat model ngene. Nah, misalnya ini sampai anyel itu sebenarnya iki. Ndak boleh iku lho makane. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas jawabannya. Itu saking cintanya pada Anda, anyel gak mulih-mulih ngono lho masalah ini. Kamu nambahin. Kalau yang sudah cerai pengadilan itu bisa dibilang talak 3 nggih? Cerai pengadilan maksudnya gimana? Yang sudah cerai lewat yang mengajukan cerai siapa? Yang mengajukan cerai siapa? Cerai pengadilan itu yang mengajukan cerai siapa? Kalau laki-laki, cerai pengadilan itu kan ada 3 cerai. Cerai sudah talak 3 atau talak 1. Kalau talak 1 masih ada kesempatan 1 kali lagi, masih bisa dirujuk. Talak pengadilan itu kan ada 2, talak pengadilan tolak 1 dan tolak 3. Kalau talak 3 namanya talak bain, sudah tidak bisa dirujuk kembali. Boleh dirujuk ketika si istri sudah dinikahi orang lain, akan tetapi pernikahannya tidak langgeng dan itu wapan gitu beberapa tahun kemudian itu boleh dibaleni neh. Tapi kalau sudah talak 3 sudah tidak bisa dirujuk kembali. Nah, jadi dari pengadilan sudah mendapatkan akte cerai gitu berarti talak 3 nggih? Kan di situ ada di akte cerainya. Ada talak bain atau bukan? Akte cerainya itu loh. Akte cerainya itu akte cerai talak bain atau bukan? Kalau
cerainya talak bainnya sudah tidak bisa. Oh, nggih. Kalau akte cerai itu yang melayangkan adalah suami, maka langsung talak bain. Tapi kalau akte itu yang meminta adalah istri, dan suami tidak menandatangani atau tidak mengiyakan, maka belum jatuh talak. Walaupun sudah dapat surat cerai dari negara. Itu hukum agama. Sudah dengan hukum negara loh ya. Saya kasih tahu ya. Seorang istri menggugat cerai suaminya ke pengadilan tanpa tanda tangan suami atau tanpa sepengetahuan suami, secara hukum agama talaknya tidak sah. Tapi secara negara oke, sah-sah saja secara negara wong negara itu hukum agama. Bisa dipahami? Nggih, insyaallah nggih, Pak. Jadi ketika seorang istri meminta cerai, maka harus ada gimana? Nggih. Jenenge menambahi ngoten kira-kira napa niku ajeng ditanya derek tanya. Apabila sudah lama berpisah sekali niku terus tapi tidak ada jatuh talak, apakah nanti kalau kembali lagi itu apakah harus nikah lagi ngoten Ustaz, ngoten mawon? Tidak. Jadi seseorang yang terpisah dengan suami istri yang terpisah bahkan 10 tahun, bahkan 15 tahun, tidak ada kata talak, tidak ada kata cerai, maka tetap hubungannya suami istri, tidak perlu nikah kembali. Ya, terima kasih Ustaz, alhamdulillah. Kecuali satu Ibu, mohon maaf saya tambahkan. Apa kula nambahi sekecil? Kecuali pada saat menikah ada sighah ta'liq tolak namanya. Sighah ta'liq tolak. Contohnya begini, seorang suami mengatakan begini, kalau nanti saya berpisah dengan istri saya, berpisahnya sampai 5 tahun, dan di perpisahan itu saya tidak memberikan nafkah, maka berarti itu sudah termasuk tolak. Nah, kalau seperti itu ada, ketika nikah dulu ada kata-kata itu enggak? Kan biasanya ketika menikah ada yang membaca sighah ta'liq tolak itu namanya. Sighah ta'liq tolak namanya. Nggih, ada, Pak. Saya dulu ada. Nah, kalau tidak berarti ya tidak. Kalau dulu enggak saya baca. Tapi ada yang dibaca. Seandainya saya meninggalkan istri selama 5 tahun berturut-turut atau 3 tahun berturut-turut dan saya tidak memberikan kabar, tidak memberikan nafkah, maka jatuh talak. Ada yang seperti itu. Kalau mengucap seperti itu beri jatuh. Kalau enggak, walaupun sudah terpisah 10 tahun, 20 tahun, tetap menjadi suami istri. Nambahi sekedhik apa saged nggih, Tasean? Ayo sekali monggo. Nggih, niki nganu pengen ngertos nawan ala saumpami rondo gantung ngoten Mbah, maksudnya nate ditinggal, wane kan ditinggal terus dheweke 1 tahun langsung meleh lah seperti niku. Lepas iku ditinggal mboten enten kabar malah dheweke rabi terus kayak mpun bertahun-tahun lah. Terus dheweke niku wane niat langsung meleh diiyani lah ngoten kali sing setri terus akhirnya selepas 1 bulan dheweke pergi malih langsung nibakne talak, langsung mengucapkan berpisah ngoten niku pripun Abah? Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan apanya? Pripun Abah? Yang ditanyakan apanya? Yang ditanyakan terus niku maksudnya tiang sing setri niku wae nempun sah dados rondo napa dereng ngoten? Ketika terpisah lama, terus tiba-tiba kembali 1 bulan mengucapkan kata talak. Nggih, nalak lewat HP ngoten Abah. Terus niki digantung berarti itu mau lewat apapun, mau lewat HP, mau lewat surat, mau lewat kata-kata. Kalau kata-katanya sorry, kamu saya ceraikan, saya cerai, 3 kali kan berarti, maka jatuh talak bain. Sudah menjadi janda secara hukum agama, secara hukum syariat, tetapi belum sah secara negara. Oh, nggih Abah nggih. Nggih matur nuwun Abah. Secara syariat sudah sah, sudah haram berhubungan. Tapi secara negara belum punya surat. Seperti orang menikah. Menikah ketika ada calon pengantin, pria dan wanita, ada wali dari wanita, ada saksi 2. Seorang wali mengatakan, kamu si Pak Ijo, saya nikahkan dengan anakku bernama Painah
dengan mas kawin sekian, saya terima nikahnya. Sudah sah secara syariat, tapi belum sah secara negara. Kebalikannya, seorang wanita menggugat cerai pada suaminya secara negara, mendapatkan surat cerai, itu sah menurut negara, tapi tidak sah menurut syariat, karena pihak laki-laki tidak menandatangani. Bisa dipahami? Iya, menawi kalau seperti itu, kalau si istri menikah lagi, apakah sah apa? Kalau si suami tidak itu sah tidak secara syariat, gitu. Secara syariat tidak sah dan dihukumi zina selamanya. Kalau suami tidak menandatangani. Jadi sebaiknya kalau memang mau cerai, cerailah yang baik-baik. Kan sudah dikatakan di dalam Al-Quran. Kalau kamu mau nikah, nikahlah dengan cara yang baik. Kalau mau cerai, cerailah dengan cara yang baik. Kenapa dulu menikah dengan baik kok cerainya tidak baik-baik? Masalah cerai itu setiap manusia pasti cerai. Hanya saja yang menceraikan cerai hidup atau cerai mati. Semua yang bertemu akan berpisah. Itu pasti. Ada yang cerai hidup, ada yang cerai mati. Semuanya bergelar, kalau laki-laki adalah duda, kalau wanita adalah janda. Benar apa mboten? Nggih, iso napa ora lagi jadi jamaah? Semua yang bertemu akan berpisah. Semua yang bertemu akan berpisah. Hanya saja yang terpisah masih hidup atau terpisah dengan mati. Enek wong wedok lanang rabi, sing lanang mati, sing wedok dadi rondo. Juga cerai, namanya cerai mati. Juga punya iddah. Ketika masih hidup diceraikan suaminya, ya jenenge ya panggah rondo. Sama, juga punya iddah. Makanya saya sarankan kepada siapapun, kalau engkau menikah dengan cara yang baik, kalau memang solusinya adalah cerai, maka cerailah yang baik. Ojo cerai kucing-kucingan, ojo cerai sing elek, menjatuhkan surat tapi tidak ada persetujuan, kuwi jenenge munafik, kuwi jenenge pengkhianat. Kalau sudah memang tidak cocok, musyawarahlah dengan baik. Ayo sebaiknya kita cerai. Yus ngono ae omong terang-terangan. Dulu bertemu dengan baik, bercerailah dengan baik. Apa? Kalau yang suaminya itu depresi, hilang akal? Itu yang bisa memutuskan adalah jenengan dan keluarga. Di dalam syariat agama Islam, hukum cerai memang dibenci oleh Allah. Tapi ada cerai yang malah dianjurkan. Contoh, ada orang menikah yang laki-laki, mohon maaf nggih, yang perempuan sehat, zahir batin. Tapi yang laki-laki tiba-tiba gila yang tidak bisa disembuhkan. Maka seperti itu boleh bercerai. Kedua, seorang menikah, terus wanitanya mungkin na'udzubillahi min dzalik sudah tidak bisa dididik, atau suaminya sudah tidak bisa dididik. Perbuatannya terlalu memalukan, kemaksiatannya sudah di luar batas. Seperti itu juga boleh. Jadi hal-hal yang memperbolehkan cerai itu banyak sekali dalam syariat. Tapi yaitu tadi, ketika kamu bertemu menikah dengan baik, cerailah dengan cara yang baik agar semuanya barokah. Jangan jadi pengkhianat. Gitu. Bisa dipahami? Jadi nanti itu misalnya istrinya mau nikah lagi, kan karena akte cerainya tidak ada tanda tangan suami karena suami depresi, itu bagaimana? Apa kata apa Cina? Loh, kan nikah itu ada syarat, ada wali. Nah, suami itu ketika depresi, ketika gila, kan tidak bisa diambil tanda tangan atau keputusan. Okay. Keputusannya karena dia gila. Kan ada hakim, Bu.
Maka hakim memutuskan, maka wali, keluarga atau hakim memutuskan bahwasannya ini suaminya betul-betul gila. Kalau suaminya gila, berarti kan tidak sah keputusannya karena tidak berakal. Karena tidak berakal, maka yang memutuskan adalah hakim. Oh, enggak. Berarti nggih sah nggih perceraiane misalnya niku istrine nikah lagi mboten zina nggih apa? Yuk. Nikah lagi itu harus punya surat cerai secara nggih sampun akte cerai sampun. Oh, kalau sampun ya sudah toh. Tapi kan tirose apa wau nek misale akte cerai mboten enten tanda tangan suami kan nek istrine nikah lagi nanti jatuhnya Halo, zina. Ibu, tolong dipahami kata-kata saya, orang kakean ngomong. Jika suami itu tidak sakit otak, suami ini sehat, maka harus ada persetujuan suami. Tanpa persetujuan suami, maka surat cerai tidak sah. Tetapi lek suami ini kencolong stres ya masuk dalam berakal. Maka yang menandatangani, yang mengesahkan adalah pengadilan agama atau hakim namanya. Bisa dipahami? Nggih, matur nembah nuwun apa penjelasannya sepurane nek kakek ngomong langsung doa nggih apa? Monggo apa? Doa sama-sama. Doa nggih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi nabiyyika nabiyyi rahmah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taghfir dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya rahmanu ya rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan jamaah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga semuanya diberkahi oleh Allah, segalanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqwa wa a'udzu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Kak Ilmunipun.